Kita dari kelompok 5 dengan aku, Nursila Rahmawati, dengan NIM 414241 Halo guys, nama aku Feira Azara Salsabila dengan NIM 41424108. Perkenalkan, nama saya Raditya Arasi Widiansyah dengan NIM 4142411083. Perkenalkan, nama saya Nona Surya Agustin dengan NIM 4142411083. Perkenalkan, nama saya Natasha Sutikno Putri dengan NIM 4142411077. Perkenalkan, nama saya Naila Syam Arifah dengan NIM 4142411076. Perkenalkan, saya Arum Widianincas dengan NIM 4142411080. Kita dari kelompok 5. Ngantuk gak sih? Aku tuh habis makan sering ngantuk cuy. Kenapa ya? Kenapa ya? Kita keluar Itu enak ini. Sumpah Rum, hati-hati. Itu loh gejala diabetes tipe 1. Masa sih, Ay? Jangan cepat kamu. Takutnya. Seharusnya kayak gini ada penjelasan ilmiahnya gak sih? Seharusnya gitu sih. Tapi kalau emang gejala diabetes tipe 1, serem sih. Kok bisa ya habis makan jadi ngantuk gitu? Secara ilmiah, fenomena itu namanya food coma, yang punya nama lain postprandial somnolence. Nah, kalau dilihat dari yang mereka makan tadi, sebagian besar adalah karbohidrat, seperti nasi dan juga mie. Ada karbohidrat nih. Karena dulu biar jadi glukosa. Nah. Loh, aduh. Kok banyak banget glukosa ini? Gula darah bisa naik kalau kayak gini. Kalian tahu kan, kalau karbohidrat itu mengandung gula. Kalau kita konsumsi gula, maka nantinya gula darah dalam tubuh juga akan naik. Iyalah, lihat tuh, dia tadi abis makan nasi terus makan lagi spaghetti. Jadinya aku ada banyak banget di sini. Pankreas, kirim insulin sekarang. Sempit banget ini. Oke, siap. OTW ya insulinnya. Nah, gini kan enak. Gak terlalu sempit jalanku. Insulin yang diproduksi oleh pankreas akan mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Salah satunya untuk mengurangi kadar gula darah dalam tubuh. Insulin nantinya juga akan diserap oleh sel-sel tubuh. Halo sel otot, nih serap glukosanya, masa kamu nggak mau? Mau dong. Mau aku buat energi cadangan nih. Aku juga mau. Bikin yang banyak dong. Aku mau buat energi cadangan juga. Selain berfungsi untuk menurunkan gula darah, insulin juga akan disimpan sebagai glikogen oleh sel otot dan hati. Oh iya, aku mau bantu naikin kadar triptofan juga deh. Helikopter. OMG, makasih insulin. Akhirnya aku bisa masuk kotak lebih banyak. Nah,
Jadi begini, triptofan itu adalah asam amino, yaitu bagian dari protein. Biasanya dia bersaing dengan asam amino lain untuk bisa masuk ke otak. Tapi setelah kita makan banyak karbohidrat, insulin membuat asam amino lain masuk ke sel lebih dulu. Jadi triptofan menang saing deh dan bisa masuk ke otak lebih banyak. Kebanyak triptofan yang masuk ya. Kalau gitu, waktunya bikin serotonin sama melatonin deh. Di otak, triptofan akan diubah menjadi serotonin dan melatonin. Serotonin akan membuat kita merasa rileks dan bahagia. Sedangkan melatonin akan membuat kita merasa ngantuk hingga ingin tidur. Oh, aduh, jadi ngantuk habis makan gini. Hehe, glukosa udah aku simpan baik-baik jadi energi cadangan nih. Aku juga, tapi jangan suruh kerja dulu ya, lagi sibuk simpen glikogen nih. Halo, waktunya bikin kamu tenang dan bahagia. Hai, waktunya tidur. Nah, jadi jangan heran ya kalau habis makan karbohidrat banyak, kamu malah jadi ngantuk. Itu kerjasama antara triptofan, serotonin, dan melatonin di otakmu. Ngomong-ngomong, tadi aku sempat dengar Ayla cerita soal diabetes tipe 1 loh. Oh iya, diabetes tipe 1 itu kondisi di mana tubuh nggak bisa memproduksi insulin sama sekali karena sel beta di pankreas yang rusak. Biasanya karena faktor autoimun. Iya nih, sedih banget. Di diabetes tipe 1, aku jadi gak bisa produksi insulin kayak biasanya. Kalau nggak ada insulin, glukosa jadi numpuk terus di darah. Jalanku makin sempit, dan sel-sel tubuh jadi nggak dapat energi. Iya, aku jadi gak bisa serap glukosa, lemes deh. Makanya, orang dengan diabetes tipe 1 itu harus suntik insulin dari luar secara rutin supaya glukosa bisa masuk ke sel dan kadar gula dalam darah itu tetap seimbang. Nam